Ya intinya untuk servis keseluruhan sebenarnya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Gue OTW bengkel dan motornya agak ngambek. Dia gas malfunction lagi. Jadi gas malfunction tuh kayak nggak sinkron. Semoga aja cuma kotor doang di gasnya. Jadi gue gaspol tuh. Dia nggak mau ngegas, mentok di RPM 4000. Tapi kita coba aja jalan bentar. Ntar di depan kita berhenti, buka tangkinya, tutup, back testing oke semoga, dan semuanya lancar. Ya bawa jalan dulu aja, nyantai. Selama masih bisa ya at least 40 km ya udahlah ya. Walaupun RPM yang nggak bisa naik banyak, masih cukup buat naik gigi gitu. Ya udahlah. Semoga kotor doang jadi buang duitnya nggak banyak deh. Jajannya si Megan. Nah kebetulan si MV ini bengkelnya setahu gue di Indo cuma satu ya yang resmi di Gandaria situ doang. Tapi showroomnya udah pindah katanya ke Kuningan, gue nggak tahu di mananya sih. Ya untungnya gue deket sama Gandaria. Dan kalau misalkan kalian tinggal di luar kota gitu, mereka nyediain towing sih kalau misalkan kalian mau servis gitu-gitu. Cuma pasti ada biaya tambahannya lagi. Untuk kemarin gue tanya yang dalam kota itu gue kena di 350.000 untuk towingnya. Ya oke sih. Maksudnya kalau masih dalam kotanya nggak jauh mah. Kalau masih dalam kotanya yang kayak agak jauh gitu. Ini kita berhenti dulu aja deh. Si lucu si Megan. Jadi kemarin sempet gue cuci memang. Padahal udah gue plastikin sininya. Gue udah plastikin, Speedo juga udah gue plastikin, tapi masih aja dia gas malfunction gitu. Ya udahlah. Kita caranya tuh katanya buka kan. Terus gue nggak tahu ngapain buka terus tutup lagi gitu. Katanya buat ngeriset. Apa benar? Back testing oke, masuk. Lah, nggak jelas banget. Megan. Udah kan kelar. Wah, sumpah. Udah tadi gasnya mentok, quick shift nggak bisa. Tiba-tiba bisa lagi, gengs. Kayak gitu anjir, unik banget dah. Ya udahlah, I love you lah Megan, apapun yang terjadi. Italiano. Ya, udah mau jalan sekarang ya? Hah? Udah mau jalan. Ya udah, ayo lari yuk. Tadi belum melek nih kayaknya nih ya. Ya udah, yuk ke bengkel kita beri check up ya kondisinya. Jangan ngambek-ngambek. Gue bayarin. Oke, ya udah paling kita lanjut pas di bengkel MV-nya aja ya. Enak kalau deket bengkelnya, jadi hati tuh tenang juga gitu. Kalau jauh ntar kayak trouble gitu, terus anjing kenapa lagi nih. Kalau kayak gini ya udahlah deket. Tapi yang bikin nyamannya juga ya itu karena ada fasilitas towing ya sih. Jadi kalau sewaktu-waktu kalian lagi OTW bengkel dan mogok, tinggal telepon, Mas saya mau towing. Lucu ya, udah disediain. Gue rasa sih bukan karena mereka tahu motornya bakal mogok ya, mungkin itu salah satu faktor juga. Cuma ya itu salah satu fasilitas yang mereka kasih lah kalau kalian beli motor semahal ini. Servisnya juga harus jos lah. Adalah nanti kita lanjut. Jadi gue sudah di MV Agusta Gandaria bengkelnya, yang tadinya sebenarnya showroomnya di sebelah, tapi sekarang jadi bengkelnya doang. Tuh bengkelnya di dalam situ. Ini ada MV unik punya customer lainnya, dan ternyata ini ditinggal seharian karena general check up harus buka semuanya ya. Jadi ini paling gue tinggal dulu, besok baru gue ambil sih. We'll see aja nanti gimana, semoga tidak mahal. Nah sekarang mau dites dulu sama suhunya MV. Silakan deh mas kalau ada yang kurang-kurang ya. Nah ini yang penasaran sama suaranya, langsung aja dicobain.
Nah, FYI, jadi ini bengkelnya kan di Gandaria ya. Showroomnya itu udah pindah ke Kuningan, jadi rencananya awal tahun mereka juga bakal pindah ke Kuningan. Jadi kita lihat aja. Bah, ya udahlah. Kita tinggal dulu. Goodbye Megan, see you tomorrow. Oke guys, ini sudah hari berikutnya. Gue nggak sempet videoin banyak soal servisnya karena gue tinggal 2 hari nih motor. Jadi nanti kita bahas saja pas di jalan. Nih ada Max Iqbal. Nih kalau kalian bertanya kenapa banyak ban mobil di sini, karena emang ini salah satu distribusi Pirelli juga ya. Oke. Aman. Oke, jadi gue OTW Mampang dulu nih, belum mau balik. Semua aman. Nanti kita bahas di jalan ya. Megan sudah sehat. Jadi, ini pasti yang kalian tunggu-tunggu ya. Biaya servisnya semahal apa? Yang surprisingly sebenarnya nggak mahal-mahal banget aja. Jadi kita bahas dulu soal servisnya. Jadi di MV ini gue servis general check up semuanya. Jadi kenapa motor harus ditinggal, karena emang gue bongkar semuanya lah ya. Jadi gue bongkar semuanya, bener-bener di check up kelistrikannya, dan puji Tuhan syukur banget ini sehat banget kata Mas Iqbal. Dan paling yang perlu diganti lebih ke kampas rem belakang, sama ada ring di bagian cartridge oli bawahnya ya. Itu kayak udah ya namanya umur lah ya, harus diganti. Cuma itu doang, sisanya sehat aman. Paling ya gue servis rutin kayak ganti oli gitu-gitu ya. Gila. Dan kalau untuk mengenai biaya itu sebenarnya menurut gue ya kalau dibilang lebih mahal dari Jepangan pasti lebih mahal, karena pertama populasi motornya kan nggak banyak. Quick shift jadi halus banget sekarang. Populasi motornya nggak banyak, dan ya ini brand Itali Eropa eksklusif lah. Tapi kalau mau dibandingin sama Eropa lainnya, ini cukup terjangkau sih menurut gue. Dibilang murah enggak, cuma tuh cukup lebih worth it gitu lah. Karena dari segi servisnya aja sebenarnya jasanya tuh nggak terlalu mahal guys, cuma 1 jutaan aja. Gue nggak bisa spesifik bilang berapa karena tergantung beda-beda ya. Maksudnya kalau kalian mau servisnya apa, general check up apa, ganti spare part apa, nggak matok harga segitu. Tapi untuk biaya jasanya tuh 1 jutaan. Nah terus enaknya di MV ini kan bisa, gue nanya Mas Iqbal, dia bisa pasang spare part yang kita beli dari luar. Jadi yang gue ganti ini salah satunya adalah rantai. Gue udah punya rantai sebenarnya, tapi gue belinya di luar gitu, bukan dalam MV. Dan dia bisa dipasang, jasanya itu dikenain sekitar ya 300 ribuan lah ya untuk ganti rantai. Gue nggak tahu jujur kalau ganti yang lain-lainnya berapa. Jadi untuk jasanya sebenarnya 1 jutaan aja. Nah yang lebih mahal malah spare partnya. Jadi biasanya kan dia olinya standarnya aja ini pakai 7100. Gue baru tahu, gue kirain 5100. Dia pakai 7100. Terus ganti filter oli, busi, bahkan businya aja ini masih bagus, jadi nggak diganti katanya. Dan ya total sebenarnya kurang lebih 3 jutaan lah. Sama kampas rem aja yang gue kira bakal mahal ya, karena emang kampas rem belakang sih, itu hanya 300 ribuan lah. Ya intinya untuk servis keseluruhan sebenarnya 3 jutaan. Jadi ya seperti gue bilang cukup terjangkau sih sebenarnya untuk brand Eropa seperti ini. Nah ngomongin motornya nih ya, itu kan biaya servis sudah lah ya 3 jutaan. Jadi ngomongin motornya, kenapa motornya tuh suka trouble segala macam, itu bakal gue bahas di sini. Kayak pertama pas gue bawa ke MV kan gasnya gas malfunction. Itu memang udah dicek juga dan ya memang kotor sih. Jadi udah dibersihin dan sekarang aman, udah nggak muncul lagi. Itu sebenarnya pengaruh dari banyak faktor. Salah satunya ya cuaca, benar. Tapi gimana ya, maksudnya nih motor kan brandnya Eropa yang biasa notabene cuaca dingin, dan ada faktor teknologinya juga gitu. Saking nih motor canggih gitu kan, dia pakai throttle by wire, jadi sistemnya itu kan dia pakai magnet ya di throttle-nya di bagian bawahnya. Kalau misalkan kalian motornya kepanasan kayak udah 7 bar, 8 bar, ini MV ya, buat MV ya. Kalau udah 7 bar, 8 bar, terus kalian paksain terus gas-gas gitu, itu listrik itu bakal bingung, karena di satu sisi dia harus nyuplai ke fan, di satu sisi harus nyuplai ke throttle karena dia throttle by wire. Nah itu biasanya menyebabkan gas malfunction kalau dipaksain. Gas dulu bentar.
Itu. Tapi kalau misalkan ya intinya sebenarnya kalau misalkan bar panasnya atau temperaturnya udah 7 atau 8 bahkan ya itu harus berhenti. 6 sih sebenarnya masih aman, cuma gue selalu jaga-jaga kayak kalau udah 6, kalau misalkan gue masih nggak dapet angin ya gue mending berhenti dulu aja, nunggu adem gitu. Jadi emang nggak bisa dipaksain guys karena teknologinya itu loh. Terus ngomongin cuci juga, beberapa hari sebelumnya emang gue sempet cuci dan gue plastikin. Gue taruh di story Instagram, jangan lupa follow Instagram gue juga ya. Itu banyak yang nanya kenapa diplastikin bang. Jadi kan dia throttle by wire, dia pakai sensor dari listrik. Nah kalau motornya berhenti itu bakal ada lubang-lubang di kelistrikannya yang kalau misalkan dicuci, apalagi kena pressure ya, air ya dia bisa masuk dan muncul lagi tuh gas malfunctionnya. Jadi mending gue plastikin aja. Tapi kalau jalan dipakai hujan-hujanan gimana bang? Ntar konslet enggak? Nah kalau dipakai jalan tadi gue tanya juga, listriknya jalan ya, jadi aman sebenarnya. Kayak gitu guys. Jadi emang sebenarnya motor ini tuh sensitif karena pertama cuacanya nggak cocok, yang kedua ya teknologinya udah lumayan canggih gitu. Jadi semakin banyak elektronik di motor ya semakin apa ya bahasanya ya, riskan mungkin, makin harus lebih dimanja aja gitu. Jadi gimana kita kenal motornya sih, jangan sampai motornya udah kepanasan, udah capek nggak kuat, kalian masih paksain terus gitu. Badan sama motor memang harus nyatu gitu. Kalau dibilang motornya punya jiwa, ya mungkin karena itunya sih, karena teknologinya. Jadi kita harus tahu juga gitu batasan di motor tuh sampai seberapa. Tapi overall ya gue syukur banget sih karena ini motor udah dicek dan sehat. Oh ya lupa tadi gue bahas, kalau misalkan satu penting ya, kalau misalkan kalian beli MV di luar EU, ini gue tanya-tanya juga. Dia bisa servis di MV, tapi kalian harus ada biaya registrasinya lagi. Nah itu lumayan mahal, tapi ya jujur aja tidak semahal brand Eropa yang lainnya. Wow bensinnya nyala, oke gue tenang. Jadi indikator bensin nyala berarti bensinnya habis. Oke gila, gue seneng banget motornya sehat. Indikator bensin nyala aja gue seneng. Kita isi dulu aja. Ya untuk biayanya itu sebesar 10 juta rupiah registrasinya, tapi untuk sekali aja ya. Mungkin kalian bakal kaget, oh mahal banget gitu. Tapi ya sebenarnya itu SOP dari pihak brand tersebut untuk memastikan bahwa unitnya itu full paper ATPM gitu, bukan yang aneh-aneh gitu. Jadi maksud gue masih make sense lah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para customer ya dalam berkendara. Tapi untuk satu kali pembayaran 10 juta menurut gue worth it lah, dengan jaminan motor kalian udah diakui oleh ATPM gitu. Ini kita isi dulu aja. Kita Kawasaki Mampang dulu. Oh ya, kalau untuk penggunaan MV gue juga belajar nih ya. Justru katanya Mas Iqbal, gue nanya kan, kalau misalkan gas malfunction gitu, itu gimana mas cara benerinnya? Ya sebenarnya kalau misalkan masih kotor di bagian gasnya masih bisa diakalin, kayak dibersihin gitulah bagian gasnya. Cuma kalau udah magnetnya yang kena yang di bagian bawah, itu belum ada teknisi yang bisa ya ngotak-ngatik gitulah. Jadi mau nggak mau harus ganti, dan gantinya itu ya 5 jutaan, cukup mahal. Jadi jangan sampai ganti. Makanya gue nanya juga kenapa bisa udah ada yang pernah ganti belum mas bagian magnet ya? Dia bilang ada sih tapi nggak banyak lah, beberapa doang. Cuma ya itu juga karena tadi itu udah motornya panas, dipaksain listriknya nggak ngalir, jadi bingung. Dan rata-rata ya kata Mas Iqbal, motor MV yang trouble itu yang jarang dipakai malah. Justru yang dipakai tuh malah aman-aman aja katanya gitu. Nah terus biasanya kenapa yang jarang dipakai itu malah trouble, karena akinya nggak jalan, listrikannya nggak jalan. Karena motor kan basically lebih bagus tuh kalau dipanasinnya sambil jalan ya. Jadi semuanya muter, kelistrikan muter, oli muter, rantai juga muter. Nah biasa kalau misalkan jarang dipanasin, akinya soak,
apa ya, kalau di starter kan mungkin bisa aja, tapi agak lama cek gitu kan, tapi itu bakalan agak lama gitu. Nah biasanya di situ yang jadi problem, udah dipaksain buat nyala motornya, akhirnya bisa jadi akinya kena, tambah soak, atau dinamo starternya jadi merembet gitu biasanya. Jadi pastiin aja sebenarnya di motor siap bawa jalan terus gitu. Kalau nggak dipakai malah bahaya anjir. Kita buka visor dikit biar kedengeran suara Megan. Kata beli Karisma agak tarik. Oke. Nah, sehatnya motorku. Gimana geng suaranya? Nantilah gue bikinin video khusus pure sound. Sound exhaust. Terus apa lagi mau dibahas? Oh ya, kalau mau bandingin ya, maksudnya biaya servis menurut kalian 1 jutaan atau 3 jutaan itu mahal? Kalian bayangin aja kalau misalkan di luar negeri ya, kita jangan lihat yang lebih murah lah. Maksudnya yang lebih murah pasti banyak, apalagi motor bebek gitu. Tapi yang lebih mahal itu pun ada juga gitu. Halo Bram, untuk menjawab pertanyaanmu, servis motor di sini terbilang cukup mahal ya, karena setiap bengkel itu biasanya punya rate per jam. Waktu itu teman kita si Dominic, dia punya motor R1 dan R1-nya itu pernah dibawa ke bengkel, dan bengkelnya ini bengkel yang cukup ternama, namanya Motorsport Exotica. Jadi si Dominic cerita sama saya kalau rate-nya di sana 75 per jam, dan untuk mengganti parts itu dicas 30 menit jasa. Jadi jasanya itu 30 menit kali 75 dolar per jam, ibaratnya 75 kali setengah lah. Jadi segitu dia bayar untuk pasang parts tersebut. Kalau untuk servis, saya kurang tahu harga servis di setiap bengkel itu berapa, tapi saya pernah punya pengalaman. Dulu saya punya FZ6R, motor saya yang 600 cc pertama kali di Amerika. Itu saya bawa untuk ganti oli, dan bengkelnya itu di dekat rumah saya ya, nggak begitu jauh dari sini, cuma 15 menit drive lah. Dan bengkel ini ngecas saya itu 120 dolaran lebih cuma untuk ganti oli aja. Dan biasanya oli itu harganya ya cuma 70 dolar, 80 dolar, mungkin udah dapat banyak banget ya oli ya. Ya, tapi oli dan jasanya waktu itu total 120 dolar. Dan saya juga pernah punya pengalaman buruk waktu ganti ban. Waktu itu ban belakang saya pecah dan saya harus ganti ban ke suatu bengkel, dan waktu itu saya order ban depan sama ban belakang, dan sama jasanya di total itu sekitar 550-an dolar, dan itu bagi saya mahal banget. Makanya saya berusaha untuk belajar untuk pasang-pasang sendiri kalau hal-hal kecil seperti kampas rem atau modif-modif, atau ya pasang pelindung misalnya, atau frame slider yang kayak begitu-begitu, ganti lever, ganti windshield. Waktu si putih saya pernah pasang garpu sendiri, pasang ban sendiri. Ya kalau untuk mounting dari pelek, dari ban ke pelek sih saya nggak ada alatnya. Jadi biasanya saya bawa peleknya sama ban lamanya itu masih terpasang, dan saya bawa ke bengkel, dan juga bawa ban barunya, terus di sana di mounting. Cara begitu itu lebih murah, tapi repotnya ya gitu, kita harus ngelepas ban depan sama ban belakang dan bawa itu pakai mobil ke bengkel. Itu sih yang biasanya saya lakukan kalau saya perlu ganti ban. Kalau spare part sih ya tergantung manufacturer motor. Kalau untuk harga sih saya pernah banding-bandingkan sama teman-teman di Indo 11-12 sih, jadi nggak banyak bedanya. Apalagi juga parts modif, bahkan beberapa parts modif sebenarnya lebih mahal di Indo, tapi ya gitu, biaya pasangnya di sini yang mahal. Jadi kalau misalnya kita beli parts modifan, diusahakan untuk pasang sendiri. Ya itu aja sih yang bisa saya sharing. So back to you. Kayak contoh di luar negeri aja kan biayanya itu tuh per hour gitu ya, hitungan jam. Kebayang gak sih hitungan jamnya gimana? Bahkan ini aja motor gue tinggal 2 hari dan itu nggak kena cas biaya sama sekali gitu. Jadi gue cukup apresiasi banget gitu. Dari segi harga tuh sebenarnya nggak mengagetkan. Jadi mungkin bagi kalian yang belum pernah mencoba atau yang belum tahu, cuma mendengar-dengar MV tuh biaya servisnya mahal, ternyata ya menurut gue nggak semahal itu sih. Emang worth it lah. Maksudnya kalian
cari mekanik yang trusted dari MV-nya langsung untuk nanganin motor kesayangan kalian, ya gue rasa itu harga yang cukup amat worth it buat dibayar gitu, dibandingkan kalian cari yang murah tapi belum tentu sehat atau kenapa-napa gitu. Kalau ini kan emang dites semuanya secara kelistrikan, dia punya alatnya lah, jadi udah pasti terjamin aja gitu. Maksudnya 1 jutaan atau bahkan 3 jutaan itu tuh bukan hanya biaya servisnya doang, tapi ya rasa kepercayaan kalian terhadap motornya aja sih. Itu gengs, jadi seperti itu biaya servisnya. Ini gue juga bentar lagi udah nyampe Mampang sih sebenarnya. Kalau kalian ada pertanyaan lagi di ya seputar MV atau apapun, kalian bisa komen di kolom komen, nanti pasti gue lihat. Tapi belum tentu gue bisa balesin satu-satu ya, karena banyak sekali. Apalagi yang kayak hello pasti ya kalau bisa gue bales. Jadi kalau kalian ada yang mau bahasan lebih lanjut, pasti nanti gue bales. Jadi paling sekian dulu untuk video bahas biaya servis MV Agusta F3 675. Gimana menurut kalian? Mahal atau enggak? Ya silakan komen aja di bawah lah ya. Menurut gue masih batas wajar untuk sekelas Eropa. Jadi ya sekian dulu video dari gue. Semoga ada info yang didapat, apalagi bagi kalian yang mau beli MV atau yang yang sudah punya MV dan ada yang miss dari omongan gue, bisa dibenarkan. So thank you yang udah nonton. Ditunggu video-video selanjutnya bersama si Megan. Oke? Bye. Panas. Aman no, masih batas wajar ini. Dia. Ya nih motor gue datengin sini buat diteliti dong. Asli bawaan dong. Modifnya cuma frame slider, knalpot sama gear speed udah. Sisanya bawaan.